Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setelah putra sulung menjadi cawapres dan bontot jadi ketua umum partai, Capres dikasih gelar bintang 4, lalu mantunya dinobatkan jadi tokoh nasional. Itu semua belum selesai, Sobat Sewot. Ada peristiwa sejarah yang tak mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, yakni ketika sang ratu dapat bintang jasa tanpa jasa-jasa yang berarti. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, belum lama ini kita saksikan semua peristiwa tersebut dan ini sangat memilukan ya bagi seluruh komponen bangsa Indonesia. Tetapi apalah daya gitu kan, ini sudah kadung terjadi dan kita tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan, terhadap pengorbanan untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Nah, baik Sobat Sewot yang dirahmati Allah, sebelum Sewot TV menyampaikan hasil hitung resmi KPU dan Realcon Timnas Amin terbaru dan terupdate hari ini, hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, izinkan Sewot TV menyajikan beberapa peristiwa politik yang tak kalah penting untuk kita renungkan bersama, sehingga menjadi pelajaran bagi segenap komponen bangsa Indonesia ke depannya, Sobat Sewot. Sobat Sewot, pertama ada saksi Capres 01 dan 03 di Lampung ya, kompak menolak tanda tangani hasil rekapitulasi suara tingkat KPU Lampung pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Ini saksi 01 dan 03 kompak gitu menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tingkat KPU Lampung karena diduga bermasalah, ada penggelembungan suara, ada kecurangan, ada penambahan ini dan itu, ada perubahan C1 pleno gitu kan. Nah, ini satu hal yang sangat miris kita saksikan bersama-sama. Ini baru Sewot TV sampaikan di Lampung. Nanti bakalan ada besok kita akan sampaikan di daerah-daerah lain yang juga melakukan penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat daerah masing-masing. Kemudian Sobat Sewot, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ini menerima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, mengungkapkan bahwa lembaganya ya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024. Ada pelanggaran bersifat administrasi, kemudian dugaan tindak pidana pemilu, lalu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Sobat Sewot, dan juga yang terakhir merupakan jenis dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan masalah hukum lainnya. Rahmat Bagja menyebutkan bahwa sebanyak 482 laporan pelanggaran dan 541 temuan dugaan pelanggaran ini telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi, Sobat Sewot. Kemudian KPU hari ini, Sobat Sewot, terus disoroti publik soal perkembangan rekapitulasi suara hingga gaduh atas dugaan kecurangan TSM dan berlapis. Nah, ini ya kondisi terkini bahwa KPU terus disoroti publik, apalagi Sirekap sejak beberapa hari terakhir ini sudah menghilang, sudah di-hide ya, disembunyikan dari publik dengan alasan yang mereka punya lah ya, yang KPU punya gitu. Nah, maka timbul praduga-praduga dari masyarakat Indonesia. Wah, jangan-jangan begini deh, jangan-jangan begitu tuh. Nah, Sobat Sewot, kita juga merekam aksi demonstrasi mahasiswa dan semua elemen masyarakat yang menolak hasil pemilu fiktif. Pemilu fiktif ya, ini aksinya terus berlanjut. Mereka turun aksi dengan rasa keprihatinan yang sangat mendalam terhadap kondisi demokrasi yang sedang dikebiri, Sobat Sewot. Ini bukan soal kalah dan menang, Sobat Sewot, tapi tentang kejujuran dan keadilan. As-sidqu wal amanah, Sobat Sewot.
Kita ini seperti sedang dipaksa menerima keadaan kemenangan yang diduga penuh keculasan. Maka jangan mendengarkan suara-suara yang membujuk kita untuk menyerah dan menerima kemenangan fiktif Pilpres 2024. Sobat Sewot, Indonesia tidak baik-baik saja, Sobat Sewot. Ini bukan Sewot TV yang ngomong, tapi masyarakat, beberapa tokoh yang mengerti soal Indonesia dari hulu ke hilir, ya. Semuanya pada bilang bahwa hari ini Indonesia tidak baik-baik saja. Meskipun tampilannya selalu ya di depan televisi dan lain sebagainya, seolah-olah Indonesia ini sedang baik-baik saja. Terjadi banjir malapetaka, musibah di mana-mana, Sobat Sewot. Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah menurunkan malapetaka, bencana, musibah, baik longsor, banjir dan lain sebagainya. Ini adalah karena kita sendiri, karena ulah manusianya sendiri yang tidak menerapkan agamanya masing-masing sesuai agama masing-masing ya dalam kehidupan masing-masing sehari-hari. Yang beragama Islam menerapkan agama syariah Islam dengan baik, insya Allah musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beragama Nasrani, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, mereka juga harus menerapkan agamanya sesuai panduan agama masing-masing gitu kan. Maka insya Allah Indonesia ini akan damai, sentosa, makmur, adil dan lain sebagainya. Sepandai-pandainya menutupi bangkai, Sobat Sewot, pada akhirnya akan menguar juga baunya gitu. Nah, seperti yang dikuak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sobat Sewot ya, di mana mereka sangat konsen dan begitu kritis terhadap situasi Pilpres 2024 yang penuh akan peristiwa hura-hura ini gitu kan. Nah, DPR mulai membongkar chat dugaan antara ketua KPU dengan anggota KPU provinsi agar bekerja sama dan kompak untuk mengubah data supaya bisa meloloskan partai tertentu, supaya dapat memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Nah, apabila dugaan ini benar, Sobat Sewot, artinya pemilu kali ini memang masih jauh dari nilai-nilai kejujuran dan keadilan sesuai harapan seluruh komponen bangsa. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Sobat Sewot ya terhadap atau menghadapi situasi dan kondisi pemilu saat ini? Silakan taruh di kolom komentar ya, biar ke semuanya pada tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, Sobat Sewot. Nah, baiklah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita mulai rekapitulasi suara Pilpres terbaru hari ini berbasis rapat pleno rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan rekapitulasi nasional oleh Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin terbaru hari ini, Sobat Sewot. Nah, kita mulai dari hasil hitung resmi KPU terbaru hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Ini bersumber dari Sirekap KPU dengan jumlah data yang masuk sebesar 78,11%. Paslon 1 24,49%, Paslon 02 58,82%, Paslon 03 16,68%. Jadi paslon 1 ini 24,49%, paslon 02 58,82% dan paslon 03 16,68%, Sobat Sewot. Itu berdasarkan dari data yang masuk sebesar 78,11%, sumbernya Sirekap KPU, Sobat Sewot. Nah, oke Sobat Sewot, kita cek lagi. Nah, kalau kita cek perhitungan suara Pilpres terbaru versi lembaga-lembaga survei, Sobat Sewot, maka hasilnya sebagai berikut. Kita lihat pada lembaga survei Indikator, data masuk 99,73%. Ya, jadi lembaga survei Indikator udah menghimpun data dan semuanya udah pada masuk. Total data masuk 99,73%. Nah, paslon 1 Sobat Sewot 25,34%, paslon 2 58,8% dan paslon 3 16,58%. Saya ulangin, ini lembaga survei Indikator dengan perolehan atau jumlah data yang masuk
99,73%. Paslon 01 25,34%, paslon 02 58,8%, dan paslon 03 16,56%. 58% Sobat Sewot. Nah, oke, setelah lembaga survei indikator ya, kita cek lembaga survei lainnya, yakni lembaga survei Carta Politika Sobat Sewot. Carta Politika ini data yang udah masuk 99,4%. Udah lumayan, udah sangat dekat dengan 100% Sobat Sewot. Tetapi sekali lagi ini adalah lembaga survei ya. Masyarakat Indonesia udah hari ini sudah tahulah ya seperti apa kredibilitas ya, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga survei. Semoga Allah melindungi semuanya. Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang jumlahnya lembaga survei yang ada di Indonesia Sobat Sewot. Nah, oke, kita cek lembaga survei Carta Politika dengan data masuk 99,4%, paslon 01 25,55%, paslon 02 57,81%, paslon 03 16,62%. Nah, sekali lagi lembaga survei Carta Politika dengan perolehan data yang sudah masuk 99,4%, paslon 1 25,55%, paslon 02 57,81%, paslon 03 16,62% Sobat Sewot. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita cek lembaga survei Sirus Network ya. Lembaga survei Sirus Network ini data masuk luar biasa, udah 100% aja Sobat Sewot ya. Ini lembaga survei Sirus Network, kata lembaga survei ini datanya udah 100%, udah full masuk semuanya ya, meskipun rekapitulasi KPU sementara ini belum nyampe segitu ya. Tetapi ini barangkali ini sudah cekatan gitu. Ayo kerja gitu. Nah, lembaga survei Sirus Network dengan data masuk 100% Sobat Sewot ini mengeluarkan angka untuk paslon 1 24,91%, paslon 2 58,25%, dan paslon 3 16,84%. Nah, sekali lagi biar biar kita hafalin gitu, biar kita catat. Nanti pada akhirnya ketika Komisi Pemilihan Umum udah merilis secara resmi, ketika data udah masuk 100%, maka akan ketahuan seberapa kebenaran daripada hasil lembaga-lembaga survei yang hari ini juga ikut kerja mengawal pemilu presiden 2024 Sobat Sewot. Oke, lembaga survei Sirus Network data masuk 100%, paslon 01 24,91%, paslon 02 58,25%, dan paslon 03 16,84% Sobat Sewot. Nah, itulah hasil terbaru hari ini ya, rekapitulasi suara nasional berbasis data dari Sirekap KPU dan lembaga-lembaga survei yang berhasil Sewot TV himpun data-data terbarunya khusus untuk Sewot TV dimanapun Anda berada. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, menutup mata dan mengabaikan kecurangan ini merupakan langkah menuju kehancuran Sobat Sewot. Ini sebuah narasi dari saudara Yoga ESN ya. Memang benar ya, menasihati orang yang tengah jatuh cinta ini akan sia-sia. Mereka tak akan pernah mendengar. Mereka buta ya, mata mereka udah buta, telinga juga udah tuli. Langkah mereka akan terhenti pada sosok yang dipujanya Sobat Sewot. Ya, biarkan saja mereka merasakan sendiri sakitnya jatuh cinta yang terlalu dalam ya, hingga mengabaikan betapa banyak tindakan amoral berlangsung di sekitarnya. Barangkali memang seperti itu cara Tuhan menyampaikan nasihatnya pada umat ini yang terlalu jatuh cinta kepada sesama manusia, sampai membiarkan bahkan bersikap skeptis terhadap berbagai fenomena pelik yang terjadi di sekitar kita semuanya Sobat Sewot. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti kejadian saat ini Sobat Sewot, di mana orang-orang yang jatuh cinta terlalu dalam itu selalu membenarkan kesalahan yang terjadi, wabil khusus dalam pelaksanaan pemilu Pilpres 2024. Mereka selalu membetulkan kecurangan yang dengan dalih yang kalah pasti keluar-keluar kecurangan ya.
Seperti itulah fakta yang kita hadapi hari ini. Bung, ini bukan tentang kalah dan menang. Ini dua hal tersebut sudah biasa dan lumrah dalam sebuah kompetisi. Ya, yang dipersoalkan ialah banyaknya kecurangan-kecurangan dan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi seperti yang si TV sampaikan di awal barusan. Mana buktinya? Netizen bilang gitu. Nah, kalau ada kecurangan ya laporin ke MK, jangan teriak-teriak di sosial media doang gitu, ucap netizen. Nah, begitulah kira-kira ya kicauan mereka yang menutup mata dengan banyaknya kasus pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka seakan-akan menjadi skeptis terhadap fenomena yang terjadi saat ini, Sobat Sewot. Semoga kita bukan bagian dari mereka. Semoga kita menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas dan mengimani ya nasihat-nasihat para ulama, para kiai, para habaib. Nah, Sirekap ini alat yang dirasa akan membantu mempermudah perhitungan suara, nyatanya tak layak digunakan, Sobat Sewot. Lantaran banyak kesalahan dan kekeliruan dalam prosesnya, data yang ditampilkan aplikasi tersebut berbanding terbalik dengan proses pemungutan suara yang dihitung secara manual, mulai dari tempat pemungutan suara TPS di seluruh Indonesia hingga kemudian naik jenjang ke PPK ya, perolehan penghitungan di tingkat kecamatan, terus dan sampai nanti di pusat. Ini berbanding terbalik, Sobat Sewot. Nah, belum lagi perihal surat suara yang dicoblos duluan. Ini banyak banget dan kita sudah saksikan videonya sejak hari pertama pemungutan suara gitu. Nah, ya, pencoblosan duluan di mana-mana. Ada seorang nenek gitu kan, kemudian ketika nanya nama Anies Baswedan, ditunjukin ke paslon 02, suruh nyoblos 02. Ini kan penitia nggak karuan gitu kan. Nah, ini ada semuanya, datanya ada, dan itu tidak hanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan seluruh rakyat Indonesia, tetapi nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sobat Sewot, kemudian laporan kotak suara yang tidak tersegel ini juga beredar masif di media sosial. Ya, padahal secara aturan kondisi kotak suara harus dalam keadaan disegel. Andai kata rusak, harusnya diganti atau dipantau dengan pengamanan yang ketat supaya orang yang memiliki akal bulus tak melakukan siasat nakalnya, Sobat Sewot. Ya, kemudian bansos, Sobat Sewot. Lagi-lagi nih, bansos menjadi hal yang paling mencolok dan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024. Masifnya pembagian bansos di masa-masa kampanye capres-cawapres ini tentu menjadi strategi cerdik dan licik. Ya, mengingat Presiden Jokowi adalah ayah dari salah satu paslon yang tidak bisa jauh dari konflik of interest. Ya, mana ada seorang ayah rela anaknya kalah, Sobat Sewot, dalam sebuah kompetisi apapun ya, apalagi lebih-lebih kompetisi besar yang tentu saja akan berdampak pada citra dirinya di masa depan. Dulu Presiden Jokowi memang legowo saat putri satu-satunya Kahiyang Ayu tidak lulus ketika mengikuti CPNS. Sebab Jokowi yang dulu adalah orang yang memegang teguh konstitusi. Bisa saja putrinya lolos dengan privilege istimewa yang ia berikan gitu misalnya. Tapi Jokowi memilih tidak melakukan hal demikian, Sobat Sewot. Beliau tetap menghormati aturan pada saat itu. Pun selalu menyemangati anaknya supaya tak patah arang. Ya, ketika menghadapi kegagalan demi kegagalan. Sekarang berbeda, Sobat Sewot. Beliau sepertinya sangat ingin putra sulungnya menjadi seorang orang nomor 2 di Indonesia dengan menjadi cawapres meskipun usianya masih jauh dari persyaratan. Tak mengapa, sebab beliau adalah presiden. Tinggal menjetikkan jari maka semua keinginan akan terpenuhi. Sobat Sewot, seperti putusan MK misalnya, di mana adik ipar Jokowi ya, Anwar Usman pada akhirnya menggolkan syarat usia capres-cawapres 40 tahun dengan sedikit menambahkan bumbu penyedap, yakni memperbolehkan mereka yang pernah menjadi pejabat bisa ikut serta dalam kontestasi sekelas Pilpres. Bayangin, Sobat Sewot. Dan benar saja ya, selang putusan tersebut berkumandang, satu-satunya orang yang peduli yang sudi mencalonkan hanyalah Gibran Rakabuming Raka, Sobat Sewot. Yang lain pada kemana ya? Anaknya SBY ada tuh, anaknya ini ada, anaknya itu ada gitu kan. Yang masih muda-muda masih juga ada banyak ya. Generasi muda Indonesia banyak.
ya. Tetapi sekali lagi, satu-satunya orang yang sudi mencalonkan diri hanyalah Gibran Raka Buming Raka. Makanya masyarakat Indonesia ketika menaruh curiga, ini jangan kemudian disalah kaprahkan, ya. Oke, mengetahui beragam kejanggalan tersebut, tak sedikit yang menyarankan agar melaporkannya, ya. Lantas kemana? Yang masih waras pemikirannya, ya. Apakah itu melaporkan, ya, ke pihak berwajib? Tentu saja kurang tepat. Ke MK, oh, apalagi. Nah, di sana ada Paman Usman yang kembali pada jabatan sebagai ketua MK, Sobat Sewot. Apakah dia akan mendengar dan menindak keluh kesah masyarakat yang sudah kritis sampai menemukan beragam kecurangan Pilpres 2024? Wallahu a'lam bishawab, Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, ya. Darah lebih kental daripada air. Kehormatan keluarga lebih penting di atas segala-galanya. Sehingga tak ada jaminan bahwa pejabat yang sanak saudaranya sama-sama menduduki sebuah jabatan di pemerintahan akan bersikap transparan, Sobat Sewot. Kendati demikian, saat ini Indonesia seperti tengah menghadapi kemunduran. Kemunduran yang akan mengembalikan masa keemasan Orde Baru yang sebelumnya telah diperjuangkan rakyat dengan darah dan air mata. Untuk itulah mengapa sekarang banyak masyarakat yang masih melek hati nuraninya, berbondong-bondong turun ke jalan demi mencari keadilan atas kecurangan yang marak terjadi. Mereka ingin supaya oknum-oknum yang memainkan siasat picik dengan mempermainkan hukum di negaranya bisa sadar bahwa tindakan yang ditempuhnya salah. Pun rakyat juga ingin mereka yang bermain-main dengan konstitusi lekas mendapatkan ganjarannya yang setimpal, Sobat Sewot. Setidaknya jika ada ganjaran di dunia, mereka akan diadili di akhirat. Insya Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan hilal terbaik untuk umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Man farihah bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Umat Nabi Muhammad yang bahagia, gembira, senangnya luar biasa karena akan memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan kulitnya untuk menyentuh api neraka, Sobat Sewot. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang bahagia, yang gembira, yang sumringah karena akan memasuki bulan suci Ramadan kurang lebih 2 hari lagi, ya. Atau hari Selasa, ada yang hari Senin berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kalau NU masih akan melakukan sidang isbat insya Allah pada malam Seninnya, ya. Malam Selasa, ya, malam Selasanya. Jadi kita sesama kaum muslimin muslimat, mari kita periksa hati sedalam-dalamnya. Apakah kita ini bahagia, ya? Apakah hati kita ini sumringah? Apakah hati kita ini kayak rindu kepada bulan suci Ramadan, gitu kan, sehingga bahagia meledak ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kerinduan, rasa cinta, senangnya luar biasa kemudian meledak saat memasuki bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu 'alan niran. Kulit kita ini haram, kata Allah, menyentuh api neraka. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pesan lagi, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atash, ya, bahwa ada banyak sekali umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh full 30 hari, nggak kurang 1 hari pun, tetapi puasanya sia-sia. Siapa mereka? Mereka yang melanggar aturan Allah, mereka yang tidak bisa menjaga hati di bulan suci Ramadan. Meskipun puasa, mereka hanya mendapatkan rasa haus, rasa lapar, ya. Lapar karena emang nggak boleh makan, hukum syar'i, ya. Kemudian haus karena emang dilarang minum di siang bolong, gitu kan. Tetapi sekali lagi, meskipun kita sudah taat aturan, tidak makan dan tidak minum, tetapi aturan lainnya kita abaikan, ya, masih tetap aja ngomongin kejelekan orang, kita masih tetap aja misalnya gosip sana sini, maka wallahu alam barangkali kita harus kembali periksa hati kita. Jangan-jangan rasa yang ada di hati ini
sudah tidak lagi merindukan bulan suci Ramadan, sobat sewot. Maka man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirun. Mari kita periksa, sekali lagi periksa hati. Apakah hati ini bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam, marhaban ya Ramadan. Salam perubahan, sobat sewot. Semoga semuanya bisa berkumpul nanti di Sewot TV di bulan suci Ramadan. Insya Allah akan ada kajian beberapa kitab barangkali di malam hari. Setelah Tadarusul Quran, kita akan mengkaji kitab-kitab para ulama, kitab-kitab klasik untuk kita jadikan tambahan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci yang penuh dengan barokah ya. Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia yang hari ini sedang menjalani rekapitulasi suara yang belum selesai, hingga nanti pada tanggal 20 Maret 2024 insya Allah semuanya akan terang benderang, dan semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.